Netizen Pak. Kapan-kapan Pak boleh sekalian seminar di daerah Rokanhulu, Riau, biar semakin banyak yang dapat ilmunya. Oh, Tolong oke. disampaikan. Para netizen, insya Allah dimanapun saya nanti mampir, saya akan bersinggah. Insya Allah nanti saya info ke Facebooknya Bang Sunjana atau di PPKS. Ketika ada teman-teman di sana, saya akan sebarkan satu hari. Hanya kebetulan, mohon maaf, ini bukan karena spesialis Bang Sunjana atau Bang Darwo kami mampir kemari. Kebetulan saya ada kepentingan di Jambi dan saya mau pulang ke Bengkulu. Jadi kebetulan jalannya memang harus melewati Muara Bulian. Kalau nggak mampir, alangkah nggak sopannya saya kan gitu. Yuk, silakan. Pemupukan di lahan gambut paling bagus secara tabur apa dibenamkan, dan untuk lahan gambut pupuk apa yang dominan diberikan pada tanaman gambut tersebut Pak? Ini jenis tanamannya yang ngambi. Gambut Iya. Caranya ditabur atau dibenam, dan jadi dominan apa ya? asal areal tidak tergenang itu akan jauh lebih baik dilakukan ditabur. Tapi kelembapannya cukup. Tapi pengelolaan gambut itu perlu dipahami adalah menjaga kelembapannya. Jadi gambut ini adalah pengelolaan tata airnya. Jadi ketika ini ada paritnya, di parit ini tanamannya berada di jalur ini, maka pengelolaan tata air ini harus dijaga airnya di sini itu kisaran 40 sampai dengan 60 cm. Sehingga kondisi tanah yang berada di zonasi sini kelembapannya selalu terjaga. Nah, kelembapan di tanah gambut itu kelapa sawit baru bisa menyerap hara apabila kadar air tanahnya itu di atas 200 sampai dengan 300%. Sangat berbeda. Ketika kelapa di tanah mineral tadi hanya butuh 7 sampai dengan 11%. Di gambut itu kadar airnya tanahnya baru bisa menyerap unsur hara kalau 200 sampai 300. Kamu bayangkan. Jadi Bapak pegang kayaknya ini basah, ternyata kalau dianalisis cuma 150% kadar airnya, berarti belum bagus. Seperti itu. Ingat itu. Jadi dia tata air menjadi hal yang perlu. Jadi airnya harus ini. Kenapa? Zonasi tanah ini yang harus kita pertahankan kebasahannya. Nah, jadi jangan sampai berprinsip, kita mau mengeluarkan flushing ataupun mencuci sehingga dibangun parit semua. Akhirnya besok kering, sawitnya nggak bagus. Kenapa? Karena kadar air tanahnya menurun drastis. Akhirnya gambut namanya irreversible drying, kering tidak balik. Nah, kalaupun ditanam, dia tidak akan bagus tumbuhnya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, makanya tata kelola airnya menjadi bagus. Kalau sudah kering tidak balik, dia butuh 6 kali lipat berat bobot airnya, Pak. Misalkan bobotnya 1 kilo, dia butuh air 6 kilo baru bisa kembali normal. Tapi kita di gambut yang misalkan area 2 hektar, bobotnya adalah 3.000 ton, masa kita butuh air 9.000 ton, dari mana kita ngambil? Makanya konsep pengelolaan air yang bagus di gambut menjaga level air pada kisaran 40 sampai 60 cm. Seperti itu. Ya, data kelembapannya tadi kita jaga 5 sampai 7% dengan tidak memblengkit area. Jadi semprotnya, kalau indikator gagal di blanket adalah gundul dan akar pada kering, Pak. Bapak lihat aja, ambil akar yang di permukaan, kalau sudah kering berarti itu sudah kena pengaruh terhadap pengeringan itu tadi. Seperti itu.